Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen Novia Angela MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Desti Fitriani, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Kampus Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari Fakultas Fisioterapi dengan nomor induk mahasiswa 2021060641. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan pada berbagai kesibukan menyimak, apalagi dalam era globalisasi seperti saat ini. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang individu dituntut untuk mampu menyimak secara informasi dengan cepat dan tepat, baik melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, maupun melalui tatap muka secara langsung. Selanjutnya kita akan masuk pada hakikat keterampilan menyimak. Hakikat menyimak dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada menurut Purwadarminta. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang-orang. Dan yang ketiga menurut Kamijan dan Suyano. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan untuk memperoleh informasi atau menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Nah, berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dan memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca pembicara dengan sungguh-sungguh penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi atau menangkap isi, pesan, serta memahami makna komunikasi yang dapat disampaikan. Selanjutnya ada proses dalam keterampilan menyimak. Menurut Morris, proses dalam keterampilan menyimak dibagi menjadi 5. Yang pertama, tahap mendengar atau hearing. Yang kedua, tahap memahami atau understanding. Yang ketiga, ada tahap menafsirkan atau interpreting. Yang keempat, ada tahap menilai atau evaluating. Dan yang kelima, ada tahap menanggapi atau responding. Sedangkan menurut Logan DKK, proses dalam keterampilan menyimak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap mendengar atau hearing. Yang kedua ada tahap memahami atau understanding. Yang ketiga ada tahap menilai atau evaluating. Dan yang terakhir ada tahap mereaksi atau responding. Ahli lain yaitu Syarifah menuturkan ada 4 tahap dalam proses menyimak. Keempat tahap tersebut adalah yang pertama, tahap mendengarkan, tahap memahami, tahap interpretasi, dan tahap evaluasi. Selanjutnya ada penjelasan tahap-tahap penyimak dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, tahap mendengar. Pada tahap ini, pendengar atau penyimak mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujarannya. Yang kedua, ada tahap memahami. Setelah mendengar ujaran-ujarannya, penyimak berusaha untuk memahami isi ujaran dengan cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Yang ketiga ada tahap menginterpretasi. Setelah penyimak memahami makna ujaran pembicara, maka penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicara. Apakah ujaran tersebut bersifat tersurat atau bermakna tersirat, baik dalam ujaran-ujarannya. Yang keempat ada tahap mengevaluasi. Pada tahap menginterpretasi sebelumnya, dilanjutkan dengan tahap menilai atau mengevaluasi. Penyimak yang baik tidak asal menilai apa yang disimaknya, tetapi ia akan menilai di mana keunggulan, kelemahan, kebaikan, dan kekurangan sang pembicara. Dan yang terakhir ada tahap menanggapi. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Penyimak akan mengatakan setuju atau tidak setuju atas isi pembicaraan yang diujarkan oleh pembicara. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam keterampilan menyimak. Menurut Rutger Strickland,
Tahap-tahap dalam keterampilan menyimak dibagi menjadi 9. Yang pertama, tahap berkala. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Yang ketiga, setengah menyimak. Yang keempat, menyimak serapan. Yang kelima, menyimak sekali-sekali. Yang keenam, menyimak asosiatif. Yang ketujuh, menyimak dengan reaksi berkala. Yang kedelapan, menyimak secara seksama. Yang kesembilan, menyimak secara aktif. Sedangkan menurut Hun, tahap-tahap dalam keterampilan menyimak, yang pertama, isolasi, yaitu pemisahan atau memisahkan. Yang kedua, identifikasi, yaitu menentukan atau menetapkan. Yang ketiga, integrasi, yaitu penyatuan atau menyatukan. Yang keempat, inspeksi. Yang kelima, interpretasi. Yang keenam, interpolasi. Dan yang ketujuh, introspeksi. Jenis-jenis keterampilan menyimak. Menurut Henry Guntur Tarigan, jenis-jenis keterampilan menyimak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada menyimak ekstensif. Adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Menyimak ekstensif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Yang kedua ada menyimak intensif. Adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendakinya. Jenis-jenis yang termaksud dalam menyimak intensif yaitu menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak integratif, dan menyimak selektif. Sedangkan menurut Ruth, jenis-jenis keterampilan menyimak yaitu yang pertama menyimak ekstensif, menyimak intensif, menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak integratif, menyimak penyelidikan, menyimak pasif, menyimak selektif. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menyimak, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik ini berhubungan dengan kondisi fisik dan lingkungan fisik penyimak, merupakan faktor yang penting dalam menentukan keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi, yaitu faktor-faktor psikologis dalam menyimak. Sekian penyampaian materi keterampilan menyimak dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.